Halo guys, kembali lagi bersama gue di Seka Channel. Kali ini gue akan lanjut nyeritain ringkasan part 2 dari volume 12 seri Gensoki. Kalian bisa lihat part satunya lewat link yang ada di deskripsi. Chapter 2, Jalan Menuju Restorasi. Setelah melanjutkan perjalanan sejauh 10 km, Ryo dan yang lain memutuskan untuk beristirahat di penginapan ketika tiba di sebuah kota kecil. Mereka menyewa satu kamar berkapasitas 6 orang untuk para gadis dan satu kamar berkapasitas 3 orang untuk Ryo, Kota, dan Rei. Ketika di gerbang kota, mereka sempat diperiksa oleh prajurit dengan alasan ada beberapa kelompok kriminal yang kabur. Tapi untungnya Ryo meminjamkan artefak pengubah warna rambut yang bisa sedikit mengubah identitas Christina dan yang lain. Setelah menyimpan barang bawaan mereka di penginapan, Ryo, Celia, dan trio spirit pun pergi berbelanja untuk kebutuhan perjalanan. Ryo meminta kepada trio spirit untuk mengirimkan spirit kontrak mereka bertiga di sekitar kota. Trio spirit pun mengatakan bahwa mereka sudah melakukan hal tersebut. Sarah berkata bahwa spirit miliknya sedang melakukan investigasi di sekeliling kota. Ariel milik Orpia sedang memantau di udara, dan Ifrita milik Alma sedang berjaga di penginapan. Ryo pun berterima kasih atas perhatian mereka dan mulai membicarakan topik tentang Reis, bahwa ada kemungkinan bahwa Reis adalah pengguna spirit arts dan juga rekan dari Lucius, yaitu orang yang membunuh ibunya, yang mana tentu saja membuat para gadis terkejut mendengarnya. Ryo juga berkata bahwa kemungkinan besar jika Christina menyadari identitas aslinya. Tapi karena Christina tidak menanyakan apapun, maka Ryo juga tidak akan mengungkit topik tersebut. Di saat yang sama, Vanessa yang berada di kamar bersama Christina membicarakan mengenai Ryo dan gadis spirit yang merupakan pengguna pedang sihir. Vanessa berkata Christina harus mengambil kesempatan ini untuk merekrut 4 orang tersebut untuk menambah kekuatan politik Christina dalam mengambil alih tahta. Karena pengguna pedang sihir sendiri merupakan hal yang jarang ditemui. Vanessa pun berkata Christina bisa menjadikan Celia sebagai perantara untuk membujuk Ryo dan yang lain. Namun Christina terus menjawab perkataan Vanessa dengan acuh sambil melihat ke jendela semenjak dia datang ke penginapan. Christina berkata bahwa Sarah, Orpia, dan Alma hanya membantu Ryo yang kebetulan sedang bersama dalam perjalanan. Dan jika mereka menggunakan Celia, ada kemungkinan akan terjadi masalah di antara mereka. Vanessa pun berkata bahwa Christina seperti ragu-ragu ketika menyangkut tentang Ryo semenjak apa yang dikatakan Reis ketika berada di hutan. Vanessa juga mengingat ada seorang anak yatim yang bernama Ryo ketika kasus penculikan Flora 9 tahun yang lalu. Vanessa mengingat Ryo sebagai anak yang bertalenta, seorang anak yang bisa dengan mudah mengalahkan Charles dalam pertarungan 1 lawan 1, dan sikap dinginnya ketika pertama kali bertemu sangat berkesan bagi dirinya. Vanessa berkata ada kemungkinan setelah kejadian perkemahan, Ryo dan Celia masih saling berkomunikasi karena Celia memang diketahui sebagai satu-satunya orang yang sering berbicara dengan Ryo. Namun Christina membantah bahwa semua itu hanyalah kebetulan, seolah-olah dirinya tidak ingin menerima fakta tersebut. Vanessa pun memberikan saran agar Christina menanyakan langsung kepada Ryo. Dirinya berasumsi bahwa rambut abu-abu yang dimiliki Ryo juga adalah artefak yang sama seperti yang mereka gunakan. Namun sekali lagi, Christina membantah semua itu hanya kebetulan dan berkata bahwa warna rambut milik Tuan Amakawa adalah abu-abu. Christina berkata bahwa jika mereka adalah orang yang sama, tidak mungkin Ryo akan mengakuinya. Ryo yang sering diremehkan dan dirinya yang mengabaikannya, apalagi tuduhan palsu kepadanya, tentu saja akan membuat Ryo benci kepada bangsawan Beltram, terutama dirinya. Oleh karena itu, Christina tidak ingin mengungkit mengenai masa lalu Ryo dan ingin menjaga hubungan dengan Ryo saat ini yang dipanggil Tuan Amakawa. Dan untuk semua itu, Christina terlebih dahulu membutuhkan kepercayaan dari Ryo. Christina pun memerintahkan agar Vanessa jangan bertindak gegabah mengenai hal ini. Vanessa pun membungkuk dan berpikir mungkin saja Christina masih berhutang budi kepada Ryo. Vanessa mengingat ketika dirinya mencoba membantu Ryo berdiri setelah disiksa oleh Charles. Ryo berkata, "Jangan menyentuhku." Dan Vanessa pun berpikir bahwa Ryo mungkin juga memang benci kepada dirinya. Keesokan harinya, Ryo dan yang lain pun pergi dari kota kecil tersebut dan melanjutkan perjalanan melewati hutan karena ditakutkan akan ada pemeriksaan serupa oleh prajurit Beltram. Saat itu Ryo mengingat kejadian kemah di akademi, di mana mereka juga mengambil jalur hutan dan membuat dirinya sedikit tertawa. Tanpa sengaja, Ryo pun melihat ke arah Christina yang sedang duduk di batu kecil dan memegang kantung air minum.
Namun saat pandangan Christina menatap mata Rio, Christina pun dengan cepat memalingkan pandangannya. Setelah itu, Rio mempersiapkan masakan dan meminta bantuan kepada Orpia dan Celia yang masih ia panggil dengan Nyonya. Mendengar itu, Celia meminta agar Rio memanggil dirinya seperti biasa. Tapi karena sebutan profesor yang biasa Rio gunakan bisa membongkar identitasnya dan memanggil Celia tanpa honorific pun akan dianggap tidak sopan. Rio pun ragu-ragu harus bagaimana memanggil Celia. Christina pun berkata bahwa Rio tidak perlu bersikap formal kepada Celia hanya karena dirinya ada di sini. Rio pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Celia tanpa sebutan honorific. Saat namanya dipanggil oleh Rio tanpa honorific, Celia pun membalasnya dengan malu-malu. Dan ketika melihat itu, Orpia juga berkata agar Rio tidak perlu bersikap formal kepadanya. Setelah memasak, Rio, Orpia, dan Celia pun menyajikan makanan kepada yang lain. Christina pun memuji rasa bubur yang dimasak oleh Rio. Walaupun Christina duduk di tempat yang tidak dekat dan tidak jauh dari Rio, tapi dirinya merasa aneh bisa berada di situasi seperti ini dengan Christina. Rio merasa Christina mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan kepadanya, yang membuat Rio semakin yakin bahwa Christina menyadari identitasnya. Tapi anehnya Rio merasa Christina tidak sedang memperhatikan dirinya. Malahan Rio heran mengapa Christina seolah bersikap santai, tidak seperti dulu. Dan hal itu membuat Rio merasa bahwa Christina telah banyak berubah dan menjadi lebih lembut dibanding Christina yang dirinya kenal dulu. Cerita selingan, di waktu yang sama. Di sebuah kota kecil, Arain datang ke sebuah bar dan memberitahukan kepada semua petualang yang ada di sana bahwa ada sekelompok kriminal yang dihargai 500 koin emas. Sambil memberikan sekantung koin perak besar, Arain berkata agar para petualang tersebut untuk berjaga di kota dan memberitahu dirinya jika kelompok kriminal tersebut berhasil melewati gerbang kota. Di tempat lain, Sakata Hiroaki sedang beristirahat di kamar tamu di kastil kerajaan Galar. Duke Hyunot pun membicarakan topik pernikahan kepada Hiroaki. Karena gelarnya sebagai hero, banyak lamaran pernikahan yang datang kepadanya. Oleh karena itu, Hyunot meminta agar Hiroaki untuk memutuskan kandidat istri pertamanya dan membentuk hubungan pertunangan. Hiroaki berkata karena dia tidak ingin ada paksaan, maka semua kandidat istrinya akan dipilih olehnya. Duke Hyunot pun menyarankan agar menjadikan Flora sebagai istri pertamanya. Hiroaki berpikir bahwa sebenarnya Rowana dan Liselot lebih menarik dan lebih bisa diajak ngobrol. Tapi dengan kepribadiannya Flora, akan lebih baik dijadikan istri pertama jika Hiroaki ingin ngeharem. Apalagi Flora juga merupakan seorang putri kerajaan, dan penampilan Flora juga tidak ada kekurangan. Hiroaki berkata dia setuju dengan saran Hyunot dan menanyakan persetujuan Flora. Dengan gugup, Flora pun berkata dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukan tugasnya. Setelah itu, Hiroaki berkata karena mereka akan kembali ke Rodania. Hiroaki meminta agar mereka bisa singgah ke Amande untuk menyapa Liselot yang tiba-tiba pulang ketika di pesta perjamuan karena masalah pekerjaan. Chapter 3. Tanda-tanda pengejar. Setelah 2 hari perjalanan, Rio dan yang lain sampai di sebuah kota. Saat mereka melewati gerbang, Rio menyadari banyak petualang yang memperhatikan mereka. Tiba-tiba ada seorang petualang yang mendekati Rio dan berkata bahwa mereka sedang mencari kelompok kriminal yang dipimpin oleh seorang laki-laki berambut abu-abu. Petualang tersebut berkata kelompok Rio sangat persis seperti yang digambarkan di poster, di mana kelompok itu beranggotakan 9 orang, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Di poster itu dikatakan bahwa kelompok kriminal tersebut telah menculik orang penting dan melakukan pembunuhan. Namun dengan sikap dingin Rio menjawab bahwa mereka bukan kriminal tersebut dan menyuruh yang lain untuk membuka tudung mereka untuk membuktikan bahwa karakteristik mereka berbeda dengan yang ada di poster. Setelah itu Rio dan yang lain pun pergi dan menyewa sebuah penginapan. Rio pun melakukan sebuah investigasi di sekitar kota. Rio dan yang lainnya pun berkumpul di satu kamar untuk berdiskusi. Rio berkata bahwa poster yang dibuat terlalu mencurigakan. Pertama, poster tersebut tidak berada di papan pengumuman. Karena seharusnya poster kriminal tidak boleh dicabut dari papan dan hanya salinannya lah yang bisa dibawa. Ditambah, sebelumnya Rio tidak melihat cap kerajaan di poster tersebut. Dan terakhir, Rio pun heran dengan isinya yang detail terutama tentang karakteristik Rio. Karena bagaimanapun juga Charles tidak mengetahui mengenai Sarah, Alma, dan Orpia yang ikut bersama mereka. Rio pun berasumsi bahwa poster tersebut adalah hasil kerja Reis. Dan karena Rio menyadari ada petualang yang mengintai mereka di luar penginapan, Rio pun memutuskan untuk pergi saat pagi hari dan menuju ke arah mereka datang.
Rio ingin memastikan jika para petualang langsung menyerang, maka dipastikan bahwa mereka di bawah perintah Reis. Jika mereka tidak menyerang, Rio dan yang lain akan terus berjalan sampai petualang tersebut kehilangan jejak mereka dan kembali lagi dan berjalan memutari kota. Walaupun mereka akan kehilangan banyak waktu, tapi ini adalah cara yang paling efektif untuk saat ini. Di waktu yang sama, para petualang yang tadi menghentikan Rio sedang berkumpul dan berdiskusi di bar. Mereka sangat kesal dengan sikap dingin Rio yang seolah-olah meremehkan mereka. Akhirnya salah seorang petualang dengan badan yang besar yang bersikap seperti bos menyuruh agar mereka membantai Rio dan yang lain agar bisa mendapatkan 500 koin emas serta mereka bisa menangkap para gadis sisanya. Besok paginya ketika mereka pergi dari penginapan, Rio dan yang lainnya menyadari ada sekelompok petualang yang mengikuti mereka. Rio pun menyuruh yang lain berjalan hingga berada di area datar. Rio menyuruh mereka untuk berpura-pura seperti mencari barang yang jatuh di saat para petualang memperhatikan mereka. Akhirnya karena kesabaran menunggu telah habis, para petualang pun muncul yang dipimpin oleh pria berbadan besar. Si bos petualang tersebut pun berkata bahwa dirinya yakin Rio dan yang lainnya adalah orang yang sama dengan yang ada di poster. Dirinya berkata mereka akan membunuh Rio dan yang lain untuk mendapatkan hadiah 500 koin emas. Ketika kota menyanggah dan berkata bahwa alasan petualang tersebut tidak logis, Rio pun mengetikkan kota dan berkata bahwa dirinya tidak punya pilihan lain selain menumbangkan kelompok petualang tersebut. Namun Rio tidak mengeluarkan pedang dari sarungnya dan hanya menyiapkan tangan kosong. Ketika itu si bos petualang tertawa melihat aksi Rio. Dirinya pun berlari ke arah Rio untuk melakukan serangan pukulan dadakan. Namun tidak lama kemudian bos petualang tersebut merasa tubuhnya terlempar dan tiba-tiba dia sudah terbaring di tanah. Di saat itu Rio memutar tubuh petualang tersebut ke udara dan melemparnya ke tanah dengan gerakan yang cepat. Rio sudah mengalahkan satu persatu petualang yang lain dengan gerakan yang sama. Tiba-tiba si bos petualang menyerang Rio dari belakang menggunakan pedangnya. Rio dengan cepat menendang petualang tersebut sambil memutar tubuhnya dan membuat petualang tersebut terhempas sangat jauh. Ketika mengetahui dirinya tidak bisa menang, si bos petualang pun mencoba kabur dengan mengorbankan rekannya. Namun Rio dengan cepat menahan tubuh petualang tersebut dan mengalirkan spirit art untuk mengambil kesadarannya. Setelah itu Rio mengumpulkan petualang yang pingsan di satu tempat dan menyeret 3 petualang yang masih sadar untuk menginterogasi mereka. Petualang tersebut mengaku kepada Rio bahwa permintaan tersebut datang dari wilayah Clea beberapa hari yang lalu. Dan ada seseorang yang mengaku sebagai petualang yang membawanya kepada mereka. Ketika Rio menanyakan nama dari petualang yang membawa poster tersebut, bodohnya para petualang yang menerima misi ini tidak ada yang menanyakan namanya karena dibutakan oleh hadiah yang ditawarkannya. Rio pun menyuruh petualang tersebut untuk pergi karena dirinya tidak ingin memperlihatkan orang mati di hadapan yang lainnya. Setelah kembali ke yang lain, Rio bertanya kepada Orpia mengenai situasi di udara dan memintanya agar Ariel, spirit kontrak milik Orpia untuk memperluas jangkauan penjagaannya. Rio pun berdiskusi dengan yang lain bahwa jika bangsawan yang dikatakan petualang tadi berasal dari Clea, ada kemungkinan dia adalah Charles. Karena bagaimanapun juga Count Claire yaitu ayah Celia tidak mungkin membocorkan informasi mengenai Christina dan yang lain. Tapi anehnya Charles tidak mungkin membuat poster yang samar dengan tidak menuliskan nama si kriminal di poster. Akhirnya mereka setuju bahwa poster itu dibuat oleh Reis. Dan jika Reis membuat poster itu dengan karakteristik orang yang sangat detail, maka dugaan kemungkinan dirinya adalah orang yang sama dengan duta dari Kekaisaran Proxia menjadi bertambah. Namun karena Reis membuat poster tersebut sedikit samar, di mana dia tidak mencantumkan nama si kriminal, maka ada kemungkinan Reis tidak ingin agar Charles mengetahui tujuan utamanya, yaitu adalah nyawa Christina. Cerita selingan, pembicaraan rahasia lainnya. Arain yang mengendarai Griffin dan Reis yang terbang sedang mengamati Rio dan yang lain dari udara. Karena Reis menyadari terdapat spirit udara yang berjaga, mereka berdua pun mengamati dari jarak yang cukup jauh. Dirinya khawatir akan kemampuan para pengguna spirit art, terutama Rio. Reis berkata bahwa dirinya memang sengaja agar Rio menyadari bahwa dirinya menjalankan rencana yang berbeda dengan Charles, agar Rio dan yang lain lebih mencurigai dirinya, dan di saat itulah Charles bisa dengan mudah melakukan rencananya. Di malam harinya, Charles masih kesal karena tidak ada hasil dengan pencarian Christina, walaupun dirinya sudah mengerahkan 5.000 prajurit.
Dan tidak lama Reis pun datang dan berkata kepada Charles bahwa sebenarnya dia sudah tahu mengenai hilangnya Christina dan mengetahui di mana Christina berada saat ini. Reis berkata bahwa terdapat 4 orang pengguna pedang sihir yang mengawalnya, dan hal tersebut membuatnya sulit untuk berurusan dengan mereka. Dan salah seorangnya merupakan kesatria kehormatan dari Galar bernama Haruto Amakawa. Oleh karena itu, Reis menawarkan agar mereka berdua menggabungkan pasukan mereka untuk melawan Ryo.